wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, bapak ibu yang berbahagia, malam ini kembali kita melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Terakhir kali kita membahas tahun 2022. Sekarang tahun 2023. Berarti sudah setahun yang lalu. Oleh karena itu sedikit mengulang apa sebenarnya perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Ada 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama alam arwah atau alam roh. Kemudian alam rahim, alam kandungan. Yang ketiga alam dunia. Sekarang kita berada di sini, tak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Yang pasti setiap kita pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, menunggu giliran, menunggu waktu. Lalu kemudian setelah itu kita pun berpindah ke alam yang keempat, alam barzakh atau alam kubur. Yang terakhir alam akhirat. Akhirat dari kata akhir, terakhir. Kenapa disebut terakhir? Karena itulah akhir. Tidak ada kehidupan setelah itu. Khalidina fiha abada. Khalid kekal, abada abadi, kekal abadi. Di sanalah kampung kita yang sesungguhnya. Wa innad darul akhirah, sesungguhnya kampung akhirat, lahiyal hayawan, adalah kehidupan, laukanu ya'lamun, jika kamu mengetahuinya. Bapak ibu yang berbahagia, pembahasan kita tentang alam barzakh atau alam kubur, yaitu tentang sebab-sebab siksa kubur, yaitu orang-orang yang diazab di alam kubur. Sebelum kita masuk tentang siksa kubur, kita bedakan dahulu antara alam kubur dengan kubur. Apa bedanya? Kubur tempat ditanamnya jasad, itu kubur. Kuburnya di mana? Kuburnya di Palas, Rumbai. Karena meninggalnya karena COVID, dikuburkanlah di sana. Kuburnya di mana? Di pemakaman umum. Itu kubur, tempat ditanamnya jasad. Kuburnya di mana? Di perut buaya misalnya. Kenapa di perut buaya? Bisa jadi dia berenang, atau mungkin pergi ke kebun binatang, tergelincir, masuk sungai, dilahap sama buaya, tak jumpa jasad jenazahnya. Jenazahnya berada di dalam perut buaya tersebut. Itulah kuburnya. Ada pula orang kuburnya dalam perut singa, harimau, ular, dan seterusnya. Ada pula kubur seseorang itu di laut. Kenapa di laut? Karena dia mengadakan perjalanan jauh, di tengah perjalanan qadarullah meninggal. Dermaga sudah jauh ditinggalkan, menuju pelabuhan selanjutnya masih pula jauh. Apa yang harus dilakukan oleh kapten kapal? Dengan berat hati dibuang ke laut.
karena tak ada tempat. Masukkan freezer kecil, tak mampu menahan menyimpan sekian lama. Dengan berat hati orang ini pun dibuang ke laut. Itulah yang menjadi kuburnya. Jadi kubur maknanya tempat ditanamnya atau terbenamnya, tenggelamnya jasad. Kalau alam kubur, di sanalah tempat mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Jadi kalau ditengok di kubur, kubur yang 2x3 itu, maka tak ada apa-apa. Tidak ada kejadian-kejadian kecuali ditampakkan oleh Allah. Itu lain hal. Pada umumnya tidak demikian. Kita tengok kuburnya ya begitu, tidak ada kejadian-kejadian yang aneh, kecuali memang Allah perlihatkan bagi orang-orang yang ingin mendapat pelajaran lebih jauh. Pada umumnya kubur yang berada di tanah itu adalah tempat dimakamkan, tempat ditanamnya tubuh kita. Jadi azab kubur itu di mana? Di alam kubur. Alam kubur artinya alam kehidupan. Orang yang telah meninggalkan dunia ini, mereka sekarang berada di alam kubur. Atau bahasa lainnya alam barzakh. Jadi alam kubur, alam barzakh sama maksudnya, hanya beda makna saja. Orang yang mendapatkan nikmat yang kuburnya dikatakan Nabi yuwassi'u lahu sab'ina zira'an. Kuburnya meluas seluas 70 hasta. Yang meluas itu kubur atau alam kuburnya? Alam kuburnya, kenikmatan. Kalau kuburnya tetap akan seperti itu, mungkin menyempit. Karena sudah lama dikubur, papannya sudah lapuk, terbenam, atau mungkin jasadnya tadi dimakan cacing tanah, habis sudah, lalu kemudian tinggal tulang belulang itu pun lapuk, kecuali satu tulang yang berada dalam diri manusia, yang disebut oleh Nabi tulang ekor. Dari situlah nanti manusia dibangkitkan kembali. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam akan dimakan tanah. Illa kecuali ajbazanabi, tulang ekor. Jadi setiap kita ini ada tulang ekor yang dititipkan Allah. Dari tulang ekor itulah merekam semua apa yang dilakukan. Ketika kita beramai-ramai terekam, ketika sendiri-sendiri pun terekam. Jadi kalau diibaratkan zaman sekarang, itu adalah pusat informasi, disimpannya memori. Kalau HP kita itu rusak Bapak Ibu, selagi memorinya bagus, foto, video, lagu masih bisa diambil atau tidak? Masih bisa, walaupun HP-nya itu sudah rusak. Kapal terbang itu kecelakaan, badannya, sayapnya hancur, kepalanya tak tahu ke mana, mesinnya hancur. Kecuali kotak hitam. Kotak hitam itu masih tersimpan rapi. Apakah seluruh informasi tentang penerbangan bisa diketahui? Bisa. Kenapa? Karena kotak hitam itu menyimpan semua informasi. Begitulah dengan manusia. Allah titipkan satu tulang, di mana tulang itu menyimpan seluruh informasi. Maka itulah yang tak dimakan oleh tanah. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap yang akan meninggal dimakan tanah. Illa ajbazanabi fima khuliqa wa fima rukiba. Dari itu dulu manusia diciptakan, dan dari itu pula nanti manusia akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali. Maka proses nanti di hari yaumul ba'ats, bangkit dari kubur, qalu man hasratana hadza. Orang kafir itu berkata, siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami ini? Qalu man hasratana hadza, sungguh celaka kami, man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan kami? Diibaratkan, gambarkan oleh para ulama bahwasanya hari kebangkitan itu nanti seperti cendawan. Apabila cendawan itu disiram hujan, maka dia akan tumbuh. Itu gambaran. Wa fima takhrujun, dari situlah akan kalian bangkit kembali
keluar kembali dari kubur masing-masing. Tadi yang kuburnya di mana? Di palas, kuburnya di pemakaman umum, kuburnya di perut ikan. Tapi kan sudah hancur Ustaz. Mudah bagi Allah untuk mengembalikan yang tidak ada menjadi ada, yang sudah hancur menjadi hancur. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang kafir Mekah saja yang tak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Datang Wa'il bin As, "Ya Rasulullah, ini kami sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi abu, tak ada lagi bekasnya. Apakah kami akan dibangkitkan?" Maka turun ayat, "Wa daraballahu masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'izama." Siapa yang akan membangkitkan yang sudah menjadi tulang belulang ini? Qul may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Bahwa Allah akan menciptakan seperti penciptaan yang pertama dahulu. Jadi kalau ditengok betul kubur tadi, tak akan nampak azab di situ. Karena azab itu termasuk dalam perkara gaib. Apa makna perkara gaib? Hanya iman yang dapat menjawab. Karena mengetahui sesuatu itu bisa dari mata. Tengok lampu berwarna putih dari mata. Suara bisa ditengok? Tak bisa. Suara hanya bisa didengar oleh telinga. Manis, pahit, asam, asin bisa didengar oleh telinga? Tak bisa, hanya bisa dirasakan oleh lidah. Wangi ataupun bau hanya bisa diketahui oleh hidung. Kalau lagi mampet hidungnya, maka tak bisalah mengetahui ini aromanya wangi atau tidak. Kemudian dingin, panas hanya bisa dirasakan oleh kulit. Itu panca indera yang dapat diketahui oleh, yang menjadi informasi bagi manusia. Sementara perkara gaib diketahui atau diimani oleh qalbu yang berada di dada. Maka disitulah orang beriman itu dituntut untuk wajib percaya kepada yang gaib. Dari rukun iman Bapak Ibu, iman kepada Allah gaib, iman kepada malaikat gaib, iman kepada hari akhir gaib, kepada qada dan qadar yang akan terjadi gaib. Hanya malaikat dan kitab suci saja yang tak gaib. Hanya nabi dan rasul dan malaikat aja. Nabi dan Rasul dan kitab suci saja yang tak gaib. Kitab suci ada bekasnya. Nabi dan Rasul kita enggak bertemu, tetapi ada sabdanya, ada cerita di Al-Quran. Kita pun mempercayainya. Nah, begitulah hakikatnya untuk mempercayai perkara gaib tentang azab kubur. Dapat dipahami? Di azab kubur tak bisa diketahui oleh manusia. Pak Ustadz, kami tengok di YouTube. Kata di YouTube itu bahwa begitulah siksaan kubur itu, menjerit-jeritlah. Diupload pula YouTube-nya ini. Kata dia, ini baru saja ada orang meninggal, ditanam, kemudian 2 hari kemudian diambil rekamannya. Rupanya diletakkan recorder di situ. Lalu kemudian didengarlah suara yang macam-macam menakutkan. Apakah seperti itu sesungguhnya azab kubur? Tidak. Karena dalam hadis Nabi, lau sami'an nas, andai manusia itu mendengar azab kubur, la sa'iqa, maka manusia itu akan pingsan. Andai suara azab kubur itu didengarkan ke gunung, fasara turaban, maka gunung itu menjadi abu. Apa maknanya? Saking dahsyatnya azab kubur tersebut. Maka siapa yang mendapatkan azab kubur ini? Salah satu yang kita tulis dalam buku seri Perjalanan Akhirat di jilid pertama, kehidupan di alam barzah, adalah mereka orang-orang yang munafik. Munafik salah satu sebab diazab di alam kubur. Munafik itu terbagi kepada 2 Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan munafik amali, munafik secara perbuatan, itu yang 3 syaratnya, ketentuannya. Ayatul munafik salasa, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, berbicara dusta. Wa idza tu'mina khana, diberi amanah khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji mengingkari. Itu namanya munafik amali.
munafik secara perbuatan dia, lisan dia, tingkah laku dia. Dan kedua, sebut dengan munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Orang ini hanya menampakkan saja keimanannya, sesungguhnya dia tak beriman, sesungguhnya dia tidak beriman, kafir. Tetapi dia menampakkan karena ingin berkawan dengan orang Islam, karena ingin mengetahui kelemahan Islam, akhirnya berpura-pura masuk Islam. Siapa dia? Snockhorns. Ada yang tahu Snockhorns? Namanya dalam Islam Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar namanya, orang Belanda asli. Dialah yang salah satu penyebab kekalahan umat Islam di Aceh berkat kontribusinya Snockhorns ini. Nanti Bapak Ibu tengok saja tulisannya, baca di buku-buku, atau mau tengok lebih mudah sekarang karena ada HP, tengok di internet, cari namanya Snockhorns. Christian Snockhorns, Christian Snockhorns itu namanya. Maka orang-orang yang sejenis dengan dia, yaitu menampakkan keislaman, sesungguhnya dia bukan Islam, maka akan mendapatkan azab di dalam kuburnya, di alam kuburnya. Di kota Madinah dahulu, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, ternyata di sekeliling beliau itu banyak sekali orang-orang munafik. Induk kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah orang yang paling benci terhadap Islam. Kenapa dia benci? Ada riwayatnya Bapak Ibu. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini ingin menjadi pemimpin Yathrib sebelum berubah menjadi Madinah. Ternyata setelah Rasulullah sampai di kota Madinah, penduduk kota Madinah dari suku Aus dan Khazraj lebih menyukai Rasulullah SAW. Karena berbicara jujur, orangnya terpercaya, orangnya ramah dan seterusnya. Akhirnya mulailah ditinggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ternyata dari situlah mulai kebencian terhadap Rasulullah dan Islam beserta kaum muslimin yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah At-Taubah ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mimman haulakum minal a'rab. Wa mimman, dan di antara haulakum sekitar kalian, wahai Muhammad, wahai orang beriman, minal a'rab, orang-orang Arab, munafikun, mereka orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati, dan penduduk kota Madinah, maradu 'alan nifaq, semakin bertambah-tambah kemunafikannya. La ta'lamuhum, kalian tak tahu. Karena orang munafik ini pintar sekali menyembunyikan kemunafikannya. Seperti musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Kalau di zaman Nabi saja Bapak Ibu ada orang-orang munafik yang menyusahkan Rasulullah, kaum muslimin dan umat Islam, maka di zaman kita tentu lebih banyak lagi. Dia hadir di ceramah ustaz itu bukan ingin mencari ilmu, tetapi ingin mencari kelemahannya. Jadi kami pernah seminar di Jogja, karena waktu itu saya PKU, program Kaderisasi Ulama di Gontor. Setelah 6 bulan di Gembleng di Gontor Ponorogo, kita pun di roadshowkan mulai dari Surabaya sampai ke Banten. Kita keliling sampai di Jogja. Lalu kemudian di sana kita pun presentasi. Ada satu orang, ternyata dia hadir ke majelis kami itu bukan untuk menuntut ilmu, tapi mencari kelemahan, memata-matai. Jadi penampilan pertama tengoknya celahnya, penampilan kedua celahnya, penampilan ketiga di celahnya, sampai 5 kali tampil kami di Jogja tersebut, maka baru dapat oleh dia kelemahannya. Di situ baru dihajarnya. Ternyata tak semua orang duduk di majelis ilmu itu untuk menuntut ilmu. Apa sebab? Karena kemunafikannya. Kalau di akhir zaman nanti Bapak Ibu, ada 3 model manusia menuntut ilmu. Yang pertama, litubah bihil ulama, untuk mendebat para ulama. Wa liyumari bihis sufaha, untuk membodoh-bodohi orang awam. Au liyasrifan nasa wujuhilaim, untuk mencari popularitas, untuk mencari kawan.
Itu yang akan berlaku di akhir zaman. Alhamdulillah, kami dulu pernah di sini menyampaikan kajian akhir zaman selama 1 tahun lamanya. Alhamdulillah, setiap kali menyampaikan kajian kami tulis. Kami tulis dan kita share. Alhamdulillah, pada 2023 ini buku itu sudah terbit dan sudah selesai. Saya berterima kasih kepada pengurus masjid dan seluruh jamaah yang telah memberikan kesempatan pada saya 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di tengah-tengah Rasulullah saja ada orang munafik, tentu di sekitar kita lebih banyak lagi. Maka kata Allah, la ta'lamuhum, kalian tak tahu. Tapi uniknya Bapak Ibu, memang tak tahu oleh sebagian besar sahabat. Rasulullah tahu, dan Rasulullah ini memberitahu ke seorang sahabat namanya Abdullah Huzaifah al-Yaman. Huzaifah al-Yaman, dialah pemegang kunci nama-nama orang munafik di kota Madinah Al-Munawwarah. Kata Rasulullah, wahai Huzaifah, pegang ini rahasia kita, jangan engkau berikan ke siapapun. Maka setelah Rasulullah meninggal, nama itu tak diberikan oleh Huzaifah al-Yaman. Sampai beliau meninggal pun sahabat ingin mengorek-ngorek, wahai Huzaifah, siapa sebenarnya? Saya ini, kata Umar, termasuklah orang yang munafik. Huzaifah tak menjawab. Terlepas. Kalau mengiyakan ketika itu, maka termasuklah Umar itu. Tapi Huzaifah tidak mengiyakannya. Maka tenanglah hati Umar bin Khattab, karena beliau tidak termasuk orang-orang yang munafik. Sebab kalau munafik tak taubat dia hidup di atas kemunafikannya. Kalau munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, jelas tidak beriman. Kalau munafik secara amali, tak bertaubat orang itu sampai akhir hayatnya, maka dia akan menanggung semua apa yang ia lakukan itu. Jadi tak ada yang tahu. Mungkin kehadiran dia mungkin sama seperti yang lain. Ketika berbicaranya sama, tetapi niat di hati hanya dia dan Allah saja yang tahu. Di situlah nanti Bapak Ibu yang berbahagia dituntut seseorang ketika mereka di alam kubur. La ta'lamuhum, tak tahu kalian jumlahnya. Kemudian kata Allah, nahnu na'lamuhum, kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marratain, kami azab orang munafik itu 2 kali. Summa yuradduna ila azabin azim, yang ketiga kalinya kami akan masukkan orang itu ke azab yang agung, yang besar. Di mana azab 2 kali ini? Di dunia mendapatkan azab karena hidup di atas ketidakikhlasan dalam berbuat. Orang munafik itu tak ikhlas dia berbuat, karena ada tekanan-tekanan tertentu yang menyebabkan itu berbuat. Kalau orang ikhlas beribadah itu tenang. Kalau orang munafik beribadah tak tenang. Di situ sedang mendapatkan tekanan batin kejiwaan ketika di dunia. Itu bagian dari azab, karena kesulitan. Meninggal tak bertobat dia. Kalau bertobat Bapak Ibu atau lain hal. Karena bertobat Allah putihkan semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, ditinggalkannya kemunafikannya. Kalau selama ini dilakukannya, dia minta ampun kepada Allah. 3 syaratnya minta ampun kepada Allah. Yang pertama, menyesali, istighfar, menyesali dan tidak mengulangi. Itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan manusia mesti dia meminta maaf. Jadi dengan manusia tak selesai dengan Allah. Sama seperti melakukan kesalahan, menzalimi orang. Orang sudah dizalimi oleh dia, habis itu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya telah menzalimi si fulan, kawan saya itu. Si kawannya memaafkan atau tidak? Kalau dia memaafkan, selesai sudah. Kalau tak dimaafkannya, kami sering begini Ustaz. Orang itu ketika hidup luar biasa perangainya. Lalu kemudian ketika meninggal, disampaikanlah oleh imam, apakah kabar jamaah ini baik? Hatinya mengatakan tak baik, dijawab juga baik. Boleh tak begitu? Tak boleh. Maka kalau dia mengatakan tak baik, tak usah dijawab, dalam hati saja. Karena termasuk nanti kesaksian palsu. Jelas orang ini Fir'aun misalnya. Apakah Fir'aun ini baik? Kalau dijawab tak mungkin pula tidak, kan?
So yang semua jawab baik, dia sendiri tidak, kata dia. Tak mungkin pula. Maka amannya bagaimana? Kalau kita maafkan itu jauh lebih baik. Kalaupun tak mampu kita maafkan misalnya karena saat itu hati masih marah, maka 2 hari 3 hari kemudian baru hati bisa reda, maka setelah itu dia maafkan, maka selesai sudah. Kalau sudah bertobat dan dimaafkan oleh orang yang bersangkutan, maka kata Rasulullah, at-taibu min dzanbi, orang yang bertaubat dari dosanya, kama la dzanbalahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa. Begitu pula pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu melakukan musi'al laili, melakukan kejahatan pada malam hari, wa yutuban nahari, dia bertaubat pada siang hari, maka Allah ampunkan, Allah bentangkan rahmatnya. Lau seandainya hambaku itu melakukan, datang kepadaku, atani bikurabil khotoya, sebanyak isi bumi. Tak terbayang itu kesalahannya Bapak Ibu, banyak sekali. Datang kepada saya minta ampun, astaghfirullahu, saya akan ampuni dia selama dia tidak melakukan kesyirikan. Wala ubali, saya tak peduli dengan dosa dia. Begitu pula pengampunnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik itu diberikan azab di dunia, diberikan azab di alam kubur, dan diberikan azab nanti di akhirat. Catatan, jika tidak bertaubat. Ini ada catatannya. Dapat dipahami ini? Jangan sampai salah paham. Berarti semuanya nanti akan diazab Ustaz. Kalau sudah bertaubat mulai dari nol. Begitulah dalam agama kita ini. Kalau dulu di zaman Bani Israel, orang bertaubat itu dengan cara membunuh dirinya. Syariat Islam tidak. Setelah dibawa Nabi Muhammad tidak. Melakukan kesalahan, kemusyrikan, kemunafikan, kezaliman, dia hanya dengan bertaubat maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali cerita kepada di kota Madinah tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena salah satu ayat ini menceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Meninggallah Abdullah Ubay bin Salul ini Bapak Ibu. Lalu kemudian hendak disolatkan. Awal Rasulullah enggan untuk menyolatkannya karena menimbang, karena anaknya itu memeluk Islam dan Islamnya bagus. Akhirnya memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ufu anhu, maafkanlah ayahku itu ya Rasul. Allazi a'taka mallazi yu'tihi, dia memberikan semua Allah telah memberikan semua apa yang engkau inginkan, dan Allah tidak memberikan apa yang diinginkannya dengan oleh ayahku itu. Maka kemudian Rasulullah pun menyolatkannya dan memintakan ampun. Di situ problemnya. Ternyata tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritakan Bapak Ibu dalam banyak ayat. Istaghfir lahum, engkau mintakan ampun kepada dia. Au la tastaghfir lahum, atau tidak memintakan ampun kepada dia. Istaghfir lahum sab'ina marratan, engkau mintakan ampun sebanyak 70 kali. La yaghfirullahu lahum, sekali-kali dia tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Munafikun, sawaun alaihim, sama saja bagimu wahai Muhammad, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Karena orang-orang munafik tadi disebut sebagai orang-orang yang fasik. Apa makna fasik Bapak Ibu? Fasik itu kalau dia jadi imam tak boleh. Begitu orang fasik itu. Pelaku dosa. Kemudian tak taat beribadah. Tiba-tiba jadi imam dia. Tak boleh diangkat jadi imam. Itu orang fasik. Banyak ayat yang menceritakan tentang orang fasik ini, yaitu tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa mereka ditimpakan azab? Karena innahum qaumun fasikin, karena mereka itu termasuk kaum yang fasik. Allah bercerita tentang kaum Bani Israel. Allah bercerita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Hud,
Nabi Lut dan lain sebagainya. Itu rata-rata ujung ayat ni innahum qauman fasikin, karena mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil daripada Al-Qur'an yang menceritakan bahwa orang-orang munafik itu akan mendapatkan azab di alam kuburnya. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan secara detail seperti apa azabnya. Karena Al-Quran tadi menyebutkan kami azab dia 2 kali. Sanu'adzibu marrataini di dunia, di alam kubur. Seperti apa azabnya? Maka diceritakan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata beliau? Wa ammal kafir awil munafik. Disamakannya orang kafir munafik. Orang munafik yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Pak Ustaz, saya baca Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di aspal, yang paling bawah daripada kerak neraka. Orang munafik mana yang dimaksud ini? Munafik i'tiqadi tadi. Kalau munafik amali tidak. Munafik amali itu dihukumi mereka beriman, hanya saja sebagai pelaku dosa. Nah, kalau kita jumpa nanti wa'adallal munafikina, kemudian digabungkan wal kufar, ada kata munafik dan digabungkan dengan kata kufar, berarti munafiknya adalah munafik i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Maka dalam hadis ini wa ammal kafir, adapun orang kafir awil munafik, orang munafik, fayaqul, maka dia menjawab la adri. Padahal dia tadi beramal Bapak Ibu. Sedang Khors itu tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah, namanya menjadi Abdul Ghaffar. Mungkin di zaman Nabi itu lebih banyak lagi. Tetapi kenapa mereka mendapatkan azab dalam kuburnya? Karena sesungguhnya mereka berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikiaskan oleh para ulama, orang yang berbuat bukan karena Allah sama semuanya. Faja'alnahu haba'an mansura. Amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. A'maluhum, dalam ayat lain, a'maluhum, amal-amal mereka karomadin istaddat bihir rih, seperti pasir yang dihembus oleh angin yang kuat, tak ada tersisa. Atau seperti debu ditimpa hujan. Debu nempel di mobil kita, kendaraan kita, nempel di rumah kita, nempel di atas batu. Datang hujan lebat, habis itu semua. Seperti itulah amalan orang-orang munafik tadi. Maka ketika ditanya pertanyaan alam kubur, maka mereka tak bisa menjawab. La adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tak tahu, aku hanya membeo saja, mengikut-ngikut. Fayuqalu la daraita walaita talaita. Dikatakan kepada orang itu oleh malaikat Munkar Nakir, kamu memang tak membaca, kamu itu berbuat bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Maka ketika itu summa yudrabu bimitraqatin min hadidin, lalu kemudian orang itu dipukul oleh malaikat dengan palu yang terbuat dari besi. Dorbatan baina uzunai, satu pukulan di antara dua telinganya. Fayasihu sayhatan, lalu orang itu menjerit sekencang-kencangnya. Yasma'uha mayyali, didengar oleh seluruh yang kiri dan kanannya. Illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Dari hadis ini para ulama menyebutkan kita disunnahkan untuk dikubur di dekat orang baik. Itu berdasarkan satu riwayat, yaitu tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika akan meninggal dan minta kepada Allah, ya Allah, andai aku wafat meninggal nanti, maka kuburkanlah aku di Baitul Maqdis, tempat yang baik. Kenapa tempat yang baik? Para ulama menjelaskan karena bertetangga di kubur, di alam kubur, sama seperti bertetangga di dunia. Tetangga kita bising, tetangga kita jam 12 malam masih karaoke, lagunya masih keong racun saja. Ini sakit ini keluarga ini, tapi masih menyanyi malam-malam. Tenang tak kita? Seperti itulah digambar. Ini bukan hadis,
bukan hadis. Diibaratkan oleh para ulama, maka kita disunnahkan untuk dikubur di samping orang-orang soleh. Maka itu sebabnya Bapak Ibu, kita kaum muslimin ketika meninggal mesti dikuburkan di komplek orang-orang beriman. Merujuk kepada hadis ini, didengar oleh seluruh makhluk illa saqalain, kecuali jin dan manusia. Dalam riwayat lain yang didengar adalah hatta yasma'a al-bahaimu kulluha, sehingga azab kubur itu didengar oleh hewan ternak. Di semua hewan ternak mendengarkan azab kubur. Diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, suatu ketika ada orang yang baru menguburkan jenazah. Lalu kemudian para penggali kubur ini duduk di emperan di samping kubur tersebut. Mereka belum pulang, mereka beristirahat. Tak lama kemudian lewat seekor keledai. Ketika keledai itu sampai di samping kuburan, maka keledai itu berhenti, lalu kemudian menundukkan kepalanya dan menolehkan telinganya ke kubur tadi. Lalu kemudian heranlah orang-orang melihat itu. Apa yang dilakukan keledai ini? Setelah dia menoleh, keledai ini lari terbirit-birit. Kemudian kembali lagi ke tempat semula, dilakukan hal yang sama, lari lagi, terulang sebanyak 3 kali. Ditanya, kemudian mereka pulang, ditanyalah kepada ulama di negeri tersebut. Negeri itu bernama Isbilia di Spanyol. Ditanya kepada ulama di situ, wahai Syekh, kami tadi mengalami begini dan begini. Maka kata Syekh itu, al-hewan mendengarkan azab kubur seperti kita mendengar suara lato-lato tu. Di mana-mana ada suara lato-lato. Heran saya. Ini berjasa yang mempromosikannya. Di masjid habis solat tong tadi. Hilang konsentrasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tentang lato-lato tadi, tentang azab kubur ini. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ada yang bertanya, ada sisa waktu? Tak ada yang bertanya. Saya pun heran kalau pengajian tentang alam kubur jarang yang bertanya. Ya, silakan Pak. Baik. Ya, baik. Dianjurkan dikubur dekat orang-orang soleh. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang tidak mendapatkan pemakaman yang layak? Ya, meninggal di lautan, kemudian mohon maaf di perut buaya tadi, di perut ular. Tentu dia tak tahu tempatnya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berusaha untuk ke sana. Karena wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tak tahu di negeri mana, di bumi mana, di RT RW mana kamu akan meninggal. Tak tahu kita. Siapa bisa menjamin saya meninggal besok di masjid? Tak ada bisa menjamin. Maka kalau Allah tetapkan orang itu meninggalnya di sana, maka tentu hal itu tidak mampu kita lakukan. Walaupun kita tak tahu kapan kita meninggal, tapi kita tahu cara kita meninggal. Waktu, tempat tak pernah tahu, kecuali Allah beritahu. Nah, tentu ini diberitahu kepada orang-orang tertentu. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, pernah mendengar orang itu tahu dia kapan meninggal, Ustaz. Pernah? Pernah. Itu orang istimewa. Kalau saya sampai saat ini belum diberitahu Bapak Ibu. Kalau beritahu kayaknya nggak ngisi pengajian lagi saya. Ibadah aja di masjid. Takutlah. Tapi Imam Ghazali dahulu diberitahu. Ketika Imam Ghazali itu akan meninggal, dia bersiap-siap. Pakai baju rapi. Seperti orang yang disambut. Karena pelajaran sebelum ini, orang yang meninggal itu disambut, didatang oleh malaikat. Marhaban bikum, selamat datang bagi kalian. Nah, Imam Ghazali itu bersiap-siaplah. Kemudian dia berbaring, lalu kemudian dia pun dibawa. Jamaah Pekanbaru ini bercerita,
Ustaz ibu saya itu dia katakan, nak tolong ambilkan zam-zam 1 gelas karena sebentar lagi ibu akan berangkat. Karena anak ini hanya menurut saja, diambilkanlah air zam-zam, diminumnya. Baring, habis itu sudah lewat. Nah, bapak ibu yang berbahagia itu adalah orang-orang istimewa. Pasti orang itu memiliki amalan-amalan istimewa. Amalan istimewa itu tidak mesti dia gelar S2, S3. Bisa jadi dia orang kampung, orang awam, tua, tak sampai kemana-mana, tapi ada amalannya. Mungkin dia tiap saat selalu berzikir, beristighfar, tak tahu kita. Tapi Allah akan hargai amalan istimewa orang tersebut. Tak tahu kita kapan kita meninggal, tetapi tahu caranya. Man asya ala syai'in mata alai. Orang yang hidup atas melakukan sesuatu, maka meninggalnya akan seperti itu. Jadi kalau orang itu taat beribadah, besar kemungkinan meninggal dalam keadaan beribadah. Sering ke masjid, besar kemungkinan meninggal di masjid. Sering membaca Al-Quran, besar kemungkinan meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau tak pandai baca Quran, ada kemungkinan meninggal sedang membaca Al-Quran. Jauh sekali. Jarang-jarang ke masjid, tiba-tiba meninggal di masjid. Itu mungkin kena lari saja tuh Pak. Nah, merampok di sana sini, sembunyi di masjid, di situlah meninggal. Jarang-jarang terjadi seperti itu. Maka orang meninggal itu sesuai kebiasaannya. Nah, terakhir sebagai penutup, Buya Hamka bercerita di dalam tafsir Al-Azhar juz 10 ketika beliau menafsirkan surat Al-Hasyr, Asy-Syahr, kata beliau, bibi saya sebelum meninggal, kot suaranya kan, bibi saya sebelum meninggal dia membaca 3 ayat terus, itu diulangnya, surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Muluk. Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Muluk, sampai menghembuskan nafas terakhir. Ditanya oleh Buya Hamka kepada keluarga yang masih hidup, kenapa bibi Aisyah ini sampai meninggal dalam keadaan baca 3 ayat tersebut? Kesaksian anak-anaknya, sejak kami berada dengan ibu kami itu, atau sejak kami bersama dia, tidak pernah meninggalkan amalan tersebut, membaca ayat-ayat tadi. Ternyata ayat-ayat itu adalah warisan amalan daripada Datuk Buya Hamka, yaitu ayah dari Tua Aisyah itu sendiri. Dia berpesan, wahai anakku, peganglah oleh kalian 3 ayat ini, baca tiap hari. Karena tak sempat bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran itu Bapak Ibu. Banyak amalan kita, tapi yang 3 itu dipegangnya. Mungkin ada di antara bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, Yasin saja dibacanya, Al-Kahfi saja dibacanya. Itulah menjadi amalan spesial dia yang akan menolong ketika di dunia sampai nanti ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.